Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, mari langsung saja kita membahas soal SBMPTN Sejarah untuk materi masa kemerdekaan Indonesia. Lanjut soal nomor 1. Dari soal SBMPTN tahun 2020. Indikator pengekangan kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan di bawah ini, kecuali A. Melarang PNS ikut pemilu, B. Melarang PNS mendirikan partai politik, C. Hanya mengizinkan 3 kontestan pemilu, D. Memperbolehkan militer terlibat dalam dunia politik, mengarahkan PNS dan ABRI memilih partai politik tertentu. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah A, kecualinya yaitu melarang PNS ikut pemilu. Lanjut soal nomor 2 dari soal SBMPTN tahun 2020. Puncak gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah keberhasilan melengsarkan Presiden Soeharto, sebab salah satu tujuan gerakan mahasiswa adalah menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Puncak dari keberhasilan pada mahasiswa ditandai dengan lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Karena pada mahasiswa dalam reformasi ingin menumbangkan Orde Baru. Salah satu tujuannya menghapus KKN. Dilanjut soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Syahrir, 2. Sujatmoko, 3. Agus Salim, 4. LN Palar. Beberapa nama tokoh dan pahlawan nasional yang merupakan tokoh-tokoh diplomasi Indonesia pada awal kemerdekaan adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah E. Semua jawaban benar. Jadi, tokoh-tokoh diplomasi pada masa awal kemerdekaan adalah Syahrir, Sujatmoko, Agus Salim, dan LN Palar. Dilanjut soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2019. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan pada masa demokrasi liberal untuk meningkatkan stabilitas politik. Sebab pada periode ini terjadi transisi pemerintahan, yaitu Kabinet Kerja dibubarkan dan diganti oleh Kabinet Juanda. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan di akhir pelaksanaan demokrasi liberal untuk meningkatkan stabilitas politik. Dibentuknya Kabinet Kerja, Soekarno sebagai PM dan Juanda sebagai wakil PM.
Lanjut soal nomor 5 dari soal SBMPTN tahun 2019. Lembaga yang bertugas untuk merencanakan semua kegiatan pembangunan pada masa demokrasi terpimpin adalah A. Depernas, B. Bappenas, C. Panitia Siasat Ekonomi, D. Rencana Urgensi Perekonomian, E. Kasimo Plan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah A. Depernas. Pada masa awal demokrasi terpimpin, tepatnya tahun 1959, dibentuk Depernas, kemudian pada tahun 1963 diganti menjadi Bappenas. Tugasnya adalah untuk merencanakan semua kegiatan pembangunan pada masa demokrasi terpimpin. Lanjut soal nomor 6 dari soal SBMPTN tahun 2019. Konflik kebudayaan pada masa demokrasi terpimpin terjadi antara lekra dan kelompok A. Manifesto Kebudayaan, B. Manipel Usdek, C. Manifest Budaya, D. Murba, E. Deklarasi Budaya. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah A. Manifesto Kebudayaan. Konflik kebudayaan pada masa demokrasi terpimpin terjadi antara Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, Pro-PKI, dan kelompok Manifesto Kebudayaan atau Manikebu anti-PKI. Dilanjut soal nomor 7 dari soal SBMPTN tahun 2019. Berikut adalah kebijakan Presiden B.J. Habibie selama menjadi presiden pada tahun 1998 sampai 1999 kecuali A. Demokratisasi, B. Debirokratisasi, C. Otonomi daerah, D. Pendirian IJMI, E. Tidak dibatasinya jumlah partai politik. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah D. Pendirian IJMI. Kebijakan Presiden B.J. Habibie selama menjadi presiden antara lain demokratisasi, debirokratisasi, otonomi daerah, tidak dibatasinya jumlah partai politik. Lanjut soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2019. Selama Orde Baru, proses pemilihan presiden oleh MPR dapat dilaksanakan secara teratur sesuai pemilihan umum. Sebab lembaga MPR pada masa Orde Baru mempunyai tugas mengangkat presiden dan wakil presiden, selain menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Selama Orde Baru, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan tugas MPR adalah mengangkat presiden dan wakil presiden serta menetapkan GBHN. Dilanjut soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menyederhanakan sistem kepartaian. 2. Mengurangi konflik ideologis. 3. Menghindari kelemahan sistem multipartai. 4. Membuat partai-partai lebih kuat dan mandiri. Tujuan dilakukannya fusi partai politik oleh pemerintahan Orde Baru tahun 1973 adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Tujuan fusi partai politik di masa Orde Baru yang pertama, mengurangi konflik ideologis. Kedua, menyederhanakan sistem kepartaian. Dan yang terakhir, menghindari kelemahan sistem banyak partai. Dilanjut soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2018.
Akibat pelarangan segala bentuk organisasi pada masa pendudukan Jepang, para tokoh pergerakan melakukan perjuangan dengan cara A. Menolak untuk menyediakan cadangan makanan untuk mendukung perang Jepang. B. Menolak keinginan pemerintahan Jepang berperang melawan sekutu. C. Melakukan sabotase terhadap fasilitas umum milik pemerintahan Jepang. D. Membentuk organisasi baru yang bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. E. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah E. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Berbagai bentuk organisasi politik yang ada pada masa pergerakan nasional dilarang pada masa pendudukan Jepang, sehingga para tokoh pergerakan melakukan perjuangan dengan cara memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan 3A, Putra, dan lain-lain. Lanjut soal nomor 11 dari soal SBMPTN tahun 2018. Keterbukaan informasi pada masa reformasi ditunjukkan oleh B.J. Habibie dengan dikeluarkannya kebijakan A. Pemberian izin terhadap pendirian televisi swasta. B. Pemberian izin terhadap pembukaan provider internet. C. Pencabutan ketentuan surat izin terbit bagi media massa cetak. D. Perubahan nama Departemen Penerangan menjadi Departemen Komunikasi dan Informasi. E. Pemberian izin pers asing terbit di Indonesia. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah C. Pencabutan ketentuan surat izin terbit bagi media massa cetak. Keterbukaan informasi pada masa reformasi ditunjukkan oleh B.J. Habibie dengan dikeluarkannya kebijakan pencabutan ketentuan surat izin terbit atau SIUP bagi media massa cetak. Dilanjut soal nomor 12 dari soal SBMPTN tahun 2018. Kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang yang menimbulkan kebencian rakyat Indonesia adalah A. Para pemuda dipaksa untuk menjadi heiho. B. Wanita dipaksa untuk menjadi B. Wanita dipaksa untuk menjadi fuzinkai. C. Rakyat dipaksa untuk membantu sarana pendidikan. D. Rakyat wajib memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan perang. E. Rakyat wajib bekerja di lahan-lahan pertanian. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah D. Rakyat wajib memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan perang. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menimbulkan kebencian rakyat Indonesia adalah rakyat wajib memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan perang. Di antaranya, rakyat harus menyerahkan hasil pertaniannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Jepang. Eksploitasi tenaga rakyat untuk bekerja pada proyek-proyek Jepang. Dilanjut soal nomor 13 dari soal SBMPTN tahun 2018. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia melaksanakan kebijakan politik Mercusuar. Berikut ini yang merupakan akibat politik Mercusuar adalah A. Meningkatnya perekonomian Indonesia. B. Memburuknya hubungan dengan negara tetangga. C. Terbukanya isolasi Indonesia dari dunia luar. D. Banyak negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. E. Membaiknya keadaan finansial. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah D. Banyak negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia melaksanakan kebijakan politik Mercusuar. Salah satu akibat politik Mercusuar ini adalah munculnya konsep NEVO dan OLDEVO, di mana Indonesia lebih cenderung dekat dengan kelompok NEVO. Anggota NEVO sepakat menggelar GANEVO untuk mempererat hubungan mereka. GANEVO diikuti oleh 51 negara di dunia. Dengan demikian, banyak negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, terutama negara-negara kekuatan baru. Lanjut soal nomor 14 dari soal SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengesahkan rancangan Undang-Undang 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dalam masa peralihan, Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. 4. Membentuk DPR atau MPR seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1445 menghasilkan keputusan A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Jadi, sidang PPKI menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan rancangan Undang-Undang 1945 menjadi Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang terakhir, dalam masa peralihan, Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 15 dari soal SBMPTN tahun 2016. Latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 adalah A. Indonesia menginginkan wilayah lautnya lebih luas. B. Indonesia menginginkan laut-laut antar pulau menjadi wilayah teritorial. C. Indonesia ingin menambah wilayah teritorial lautnya sepanjang 12 mil laut. B. Indonesia berusaha memperluas zona ekonomi eksklusif. E. Indonesia menolak wilayahnya dilalui kapal-kapal asing. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah A. Indonesia menginginkan wilayah lautnya lebih luas. Nah, pada masa kolonial Belanda seluas 3 mil dan pada saat Deklarasi Juanda menjadi 12 mil. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal SBMPTN Sejarah untuk materi Kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.